Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Yanter Nova Purnama, mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Pendidikan Dasar. Pada diskusi ke-8 MPDR 5302 kali ini, kita akan menganalisis sistem jenjang struktur dan kebijakan pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Oke, outline kita pada diskusi kali ini yang pertama yaitu analisis sistem, jenjang, struktur, dan kebijakan pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Lalu topik yang kedua kita akan menganalisis hal-hal penting pada makalah pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu kita persiapkan. Dan untuk topik yang ketiga yaitu analisis keterkaitan modul materi 6 terhadap video yang berjudul Introduction to ASEAN Education. Berikut adalah contoh sistem pendidikan di negara lain yang ada di ASEAN dan di Asia Pasifik. Kita akan melihat yang pertama yaitu Malaysia. Malaysia wajib belajar 11 tahun dengan kurikulum pendekatan inklusif. Struktur dari sistem pendidikan mereka yaitu 632, 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 2 tahunnya pendidikan menengah atas. Kebijakan pada pendidikan di negara Malaysia itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oke, yang kedua adalah negara Jepang. Negara Jepang yang mana kita tahu fokus mereka adalah moral dan disiplin. Mereka pun wajib belajar 9 tahun. Struktur dalam pada pendidikan negara di negara Jepang yaitu 633, baru setelah itu perguruan tinggi. Pengelola kebijakan dipegang oleh Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology. Negara berikutnya yaitu Arab Saudi. Arab Saudi juga memiliki struktur 633, baru setelah itu perguruan tinggi, di mana 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun berikutnya menengah ke atas. Pada Arab Saudi, pendidikan agama itu lebih dominan dan gender terpisah. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sekolahnya terpisah. Dan untuk pengelola kebijakan dipegang oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Negara berikutnya yaitu negara Filipina. Struktur dari pendidikan di Filipina yaitu 643, 6 tahun pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah atas, dan 3 tahun pendidikan menengah ke bawah, menengah pertama, dan 3 tahunnya menengah atas. Kurikulum mereka yang digunakan yaitu kurikulum Kindergarten to Grade 12. Pengelola kebijakan pada pendidikan di negara Filipina yaitu Department of Education. Negara berikutnya yaitu negara Singapura. Negara Singapura ini menganut sistem STEM pada kurikulumnya. Seleksinya sangat ketat. Strukturnya yaitu 6 tahun untuk pendidikan dasar, 4 tahun untuk pendidikan menengah. Jadi mereka setelah pendidikan menengah, 1 tahunnya itu digunakan untuk persiapan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Jadi mereka tanpa melalui proses menengah atas. Untuk pengelola kebijakan dipegang oleh Ministry of Education di Singapura ya. Dan terakhir yaitu Cina. Struktur di Cina yaitu 633, 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun menengah atas. Lalu lanjut ke pendidikan perguruan tinggi. Kurikulum pada yang digunakan di Cina yaitu kurikulum pengembangan teknologi dan STEM. Jadi masih berbasis STEM dengan inovasi pendidikan digital. Fokusnya pada dunia digital. Pengelola kebijakan dipegang oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok. Jadi ujian adalah penentu utama jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, setelah kita lihat beberapa
sistem, struktur, jenjang, dan kebijakan yang digunakan di negara ASEAN dan Asia Pasifik, kita akan melihat persamaan sistem pendidikannya dengan Indonesia. Yang pertama, mereka jenjang pendidikan dasar umumnya pada 6 tahun, lalu lanjut ke pendidikan menengah pertama 3 tahun pada umumnya ya. Lalu untuk yang kedua, kurikulum fokus pada kompetensi dasar dan persiapan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, dikelola pemerintah pusat atau daerah setelah diberi otonomi terbatas. Sekolah diberi otonomi terbatas. Jadi kebijakan-kebijakan itu memang bersumber dari kementerian, namun pada pelaksanaannya masih diberikan keleluasaan bagi sekolah ataupun pemerintah daerah untuk menyesuaikan di lokasi atau di daerahnya masing-masing. Oke, untuk berikutnya itu perbedaan-perbedaan implementasi pendidikan di negara ASEAN dengan Indonesia, yaitu yang pertama, kurikulum dan metode pembelajaran bervariasi antar negara. Terus sumber daya pendidikan berbeda tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan. Tekanan akademi berbeda, misalnya Gaokao di Cina sangat ketat. Oke, kesimpulannya adalah melalui pembelajaran tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik, saya menyadari pentingnya kolaborasi, peningkatan mutu guru, dan inovasi kurikulum agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus terus belajar dan beradaptasi agar mampu membawa sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai refleksi dari sekolah saya yang mengajar di SDN Parong 03 Kabupaten Bogor, itu jenjang pendidikannya 6 tahun, sama ya, di SD saya juga pun 6 tahun. Sesuai dengan sistem nasional. Ada fleksibilitas guru dalam metode ajar. Lalu fokus utama yaitu pendidikan karakter dan adaptasi terhadap kurikulum. Masuk pada topik 2, yaitu kita akan membahas tentang analisis hal-hal penting pada makalah yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke, kita lihat dulu identitas dari makalah yang akan kita analisis, yaitu tentang pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan, diterbitkan oleh digilib.uinsby.ac.id pada tahun 2016 yang ditulis oleh Nur Kholis. Materi ini makalah ini diambil pada pengayaan sesi 8 MPDR 5302. Oke, kita akan lihat fokus pada makalah, yaitu yang pertama, menyelidiki bagaimana sistem pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi di abad ke-21. Yang kedua, menganalisis peran pendidikan dasar dalam membentuk generasi mendatang yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Adapun hal-hal penting pada yang dibahas di makalah tersebut, yaitu yang pertama, tentang sistem pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membentuk generasi mendatang yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Dan yang ketiga, kurikulum dan metode pembelajaran perlu disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dengan menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif. Jadi dapat kita simpulkan pada makalah ini, dia membahas tentang sistem pendidikan di abad ke-21 perlu beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membentuk generasi mendatang yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Kurikulum dan metode pembelajaran perlu disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pada pendidikan. Oke, kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang analisis keterkaitan modul materi 6 terhadap video yang berjudul Introduction to ASEAN Education. Pertama, kita akan melihat isi dari video presentasi. Yang pertama yaitu struktur sistem pendidikan. Jadi dia membahas tentang struktur sistem pendidikan. Sistem pendidikan di negara-negara ASEAN memiliki struktur yang berbeda-beda seperti 633, 543, 642, dan lain-lainnya. Yang kedua, akreditasi. Akreditasi untuk menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan atas berbeda-beda di setiap negara
ASEAN. Dan yang ketiga, pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif menjadi penting dalam menyediakan akses ke pendidikan untuk semua dengan berbagai jenis program yang berbeda-beda di setiap negara. Dan yang keempat, tantangan pendidikan. Tantangan pendidikan di ASEAN meliputi kesenjangan kualitas pendidikan, kurangnya fasilitas pembelajaran, kesetaraan pendidikan, dan kurangnya akses ke pendidikan berkualitas. Yang terakhir yaitu yang kelima, kerangka referensi kualifikasi ASEAN atau yang disingkat EQRF menjadi penting dalam mendukung pengakuan kualifikasi, mendorong pengembangan kerangka kualifikasi, dan memfasilitasi mobilitas siswa dan pekerja di negara ASEAN. Pengayaan materi dan video. Jadi video tadi menceritakan tentang tantangan, kesenjangan mutu, akses pendidikan, akreditasi, pentingnya EQRF untuk pengakuan kualifikasi di ASEAN. Lalu pendidikan alternatif sebagai solusi keterbatasan akses, dan yang ketiga yaitu materi, modul, dan video pendukung pemahaman komparatif sistem pendidikan. Jadi ya video tersebut kaitannya terhadap mata kuliah MPDR 5302 ini. Video tersebut mendukung bagaimana kita memahami komparatif sistem pendidikan di berbagai negara. Oke teman-teman, berakhir sudah diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon dukungan, mohon saran dan kritiknya agar kedepannya diskusi atau pemaparan hasil diskusi pada tugas MPDR 5302 menjadi lebih baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikut.